Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Safirasa. Di sini saya akan membacakan presentasi analisis paper yang berjudul Strategi Penguatan Cyber Security guna mewujudkan keamanan. Pertama-tama, di sini ada daftar isi. Daftar isi terdiri dari pendahuluan, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, ide pengembangan, dan referensi. Pendahuluan. Konsep Society 5.0 lahir sebagai solusi dari revolusi 4.0 yang ditakutkan akan mendegradasi umat manusia dan karakter manusia di era Society 5.0. Nilai karakter harus dikembangkan, empati dan toleransi harus dipupuk seiring dengan perkembangan kompetisi berpikir kritis, inovatif, dan kreatif. Society 5.0 bertujuan untuk mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik menjadi satu, sehingga semua hal menjadi mudah dengan dilengkapi artificial intelligence. Namun, perkembangan teknologi ini juga membawa tantangan besar, khususnya dalam aspek keamanan cyber, cyber security, yang vital untuk mencegah terjadinya kejahatan cyber, cybercrime. Permasalahannya yaitu meningkatnya kejahatan cyber, penggunaan teknologi dan informasi yang meningkat menyebabkan ancaman keamanan cyber yang semakin kompleks. Kedua, ada pemanfaatan situasi pandemi. Pandemi COVID-19 dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan cyber untuk melancarkan serangan seperti phishing dan ransomware. Tiga, kebocoran data. Di Indonesia mengalami berbagai serangan cyber besar, termasuk kebocoran data pengguna di situs belanja online. Keempat, yaitu rendahnya kesadaran dan regulasi. Kurangnya kesadaran keamanan cyber dan regulasi yang lemah menghambat penanganan kejahatan cyber. Tujuan umumnya, Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang cybercrime dan tantangan ke depan, serta strategi penguatan cyber security di Indonesia guna mewujudkan keamanan nasional di era Society 5.0. Tinjauan pustakanya ada landasan teori, kajian keamanan telah berkembang signifikan pasca Perang Dingin, dengan fokus tidak hanya pada konflik antar negara, tetapi juga pada keamanan masyarakat. Cyber security didefinisikan sebagai upaya melindungi informasi di ruang cyber dari berbagai serangan dengan ISO dan IEC 27032 mendefinisikan cybersecurity sebagai preservasi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi di cyberspace. Penelitian terdahulu yang relevan ya, beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa serangan cyber meningkat signifikan selama pandemi COVID-19. Menurut Deep Instinct, jumlah serangan malware meningkat 358% pada tahun 2020 dibanding tahun 2019, dan serangan ransomware meningkat menjadi 435%. Penelitian ini menyoroti pentingnya peningkatan strategi keamanan cyber dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang. Metode penelitiannya ada metode pengumpulan datanya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan deskriptif analisis. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dari penelitian sebelumnya dan data sekunder lainnya yang relevan dengan topik penelitian ini. Teknik analisis data, data dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai situasi keamanan cyber di Indonesia dan strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi ancaman cybercrime. Analisis ini mencangkup identifikasi tantangan, strategi yang telah diterapkan, dan rekomendasi untuk penguatan keamanan cyber. Hasil dan pembahasan hasilnya yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah serangan cyber selama pandemi COVID-19. Beberapa kasus besar yang terjadi termasuk kebocoran data pengguna di situs Tokopedia dan Bineka. Analisis datanya menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam kondisi darurat keamanan cyber. Tantangan utama meliputi lemahnya pemahaman penyelenggara negara
tentang keamanan cyber, kurangnya dasar hukum untuk menangani serangan cyber, serta rendahnya kesadaran dan kemampuan industri dalam negeri dalam memproduksi perangkat keras terkait teknologi informasi. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Indonesia perlu segera memperkuat strategi keamanan cyber untuk menghadapi ancaman yang terus berkembang. Penguatan ini penting untuk melindungi infrastruktur vital dan menjaga keamanan nasional di era Society 5.0. Saran dari saya yaitu meliputi peningkatan kapasitas dan pemahaman penyelenggara negara tentang keamanan cyber, pembentukan undang-undang khusus tentang tindak pidana cyber, dan peningkatan kerjasama internasional dalam bidang keamanan cyber. Peningkatan pemahaman dan kapasitas penting untuk menghadapi keancaman cyber. Undang-undang khusus diperlukan untuk memberikan kerangka hukum yang jelas, sementara kerjasama internasional membantu dalam pertukaran informasi dan koordinasi menangani insiden cyber secara global. Ide pengembangan untuk selanjutnya yaitu lebih lanjut dapat difokuskan pada peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang keamanan cyber, pengembangan teknologi keamanan yang lebih canggih, serta memperkuat kerjasama internasional dalam menangani ancaman cyber. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.